Aku kemarin SS cuman sampai nomor 17, jadi kalau misal ada yang punya soal kurangnya itu bisa share nanti ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Um, dalam part yang dinyatakan sebagai slack time, ini setelah aku cari tahu ternyata jawabannya yang D, yang LT min ET min T. Kayak ini, yang di sini ya. Ini juga slack time. Jadi yang di sini dikurangi yang di sini, dikurangi ini. Itu slack time-nya. Terus kita lanjut nomor 2. Perbedaan antara CPM dan port. Kalau kita lihat PPT-nya, oke, di PPT-nya ini, kalau kita lihat di CPM dulu. Nah, ini kan CPM ya. CPM itu waktunya cuma satu. Durasinya kan cuma ada satu. Dari aktivitas satu ke aktivitas selanjutnya kan. Ada satu doang. Sedangkan kalau port itu menggunakan 3 macam taksiran waktu, yaitu taksiran yang paling mungkin, terus taksiran optimistik, sama taksiran pesimistik. Jadi jawaban yang nomor 2, port ini menggunakan pendekatan 3 waktu, sementara CPM menggunakan pendekatan 1 waktu. Terus next, kita yang nomor 3 ini, perhatikan gambar jaringan di atas. Berapakah total flow? Flow kan di sini ada petunjuknya. Flow itu yang sebelah kiri, yang dialirkan dari source S ke AT. Jadi dari sini ke sini. Kita cari yang paling minimum. Kita cari misal dari sini dulu. Kalau misalnya S, A, F, T, itu total flow-nya berapa berarti? 4 tambah 4 tambah 7 ya. 4 tambah 4 tambah 7. Berarti berapa? 15. Oke, kita coba cari yang lain lagi. Dari S ke B ke E ke F ke T misalnya. Jadi yang S, B, E, F, T itu kan berarti flow-nya 1 tambah berapa? 1 ditambah 3 ditambah 7. Berarti berapa? 12. 12. Kita coba cari jalur lain. Kita dari sini. SBE DT. SBE DT. Itu berarti kan 1 ditambah 1 ditambah 0 tambah, ini bisa nggak sih? Bisa kan ya? 0 tambah 4. Berarti, kok 6? Bentar. Coba kita cari yang lain. Oh, enggak, sorry. Kalau misalnya ini 0, berarti ini nggak bisa dijalanin nggak sih? Flow-nya 0. Kita coba yang lain. S ke C ke D ke T coba ya. S, C, D, T. 6 ditambah 4 ditambah 4. Itu berarti 14. Kita coba kemungkinan lain. Ada di sini. 4
SA SAE SAE enggak dong. Apalagi yang belum, guys? Ini, terus ke sini, ya nggak sih? Coba kalau misalnya yang itu, berarti S, A, E, D, T. S, A, E, D, S, A, E, D, T. Berarti 4 ditambah 2 ditambah 0 tambah 4. 10. Apakah saya salah di sini? Sebentar. Total flow. Salah dong, bro. Total flow itu yang mana sih? Apa iterasi? Iterasi yang sorry guys, aku juga baru belajar. Sebentar. Bukan di PPT ini ya? Ini enggak sih? Pakai ini kah? Oh ini, iterasi ini ta? Oh, wait. Berarti salah guys. Hmm, salah. Sorry. Berarti ini kita cari yang maksimum dulu kan? Ini tuh pakai yang maksimum flow. Wait. Kita pakai materi yang ini, maximum flow problem. Jadi kita cari semua jalur maksimum, kemudian sampai apa? Sampai jalurnya tuh nol semua kan, nggak ada jalur lain lagi gitu. Jadi pertama-tama kita cari misalnya, pertama kita pakai jalur yang tadi ya. Misal kita SA, F, T. Berarti kan SA, F, T itu yang terkecil 4 kan. Kita ngurangin yang ini. Step by step. Sebentar. Ini kan. Kita kurangin di jalur ini kita kurangin dengan flow yang terkecil. Nih, reduce all arc flows in the direction of the flow by 3. Berarti kita kurangin SAFT itu semuanya kita kurangin dengan 4 ya. Kita kurangi dengan 4. Berarti ini jadi 0. Ini 0, ini 3. Kemudian karena di sini udah nggak bisa, berarti kita pakai yang SBEF. SBEF ya, itu kan yang minimum itu FT, sorry. FT.
Yang minimum itu 1, berarti kita kurangi dengan 1. Berarti ini tinggal 0, ini juga 0, ini tinggal 2, ini tinggal 1. Tinggal 2, sorry. Kita next ke jalur lain. Ini udah 0, ini udah 0. Ya kan, ya kan, ya kan. Oke. Kita pakai yang SC DT. Ya, SCDT. 6, 4, 4. Yang terkecil 4, berarti kita kurangi dengan 4. Berarti ini 0, ya kan? Ini 0, ini tinggal 2. Masih ada jalur lagi, masih ada jalur yang bisa kita lewatin. Itu lewat sini. Lewat S, C, B. Sini nggak bisa, berarti A. Terus ke E. Terus ke F. Terus ke T. Berarti S, C, B, A, E, F, T. Yang terkecil apa? Yang terkecil adalah 2. Kita kurangi semua, flow-nya sama 2. Berarti ini 0, 0. Ini juga 0. Ini 0. Ini juga habis. Ini juga habis. Berarti udah nggak ada jalur yang bisa kita lewatin. Nah, dari semua minimum flow tadi kita jumlahkan. 4 tambah 1 tambah 4 tambah 2, berarti 11. Jadi total flow dari source S ke sink T adalah 11. Begitu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Aman yo, kita lanjut ke nomor 4. Manakah pernyataan yang benar dari minimum spinning tree? Aku kemarin jawab benar semua. Semua cabang memiliki bobot. Apakah iya? Semua simpul terhubung. Ini ya pastikan. Jalur menghasilkan total bobot minimum. Iya, karena minimum spinning tree tidak mengandung siklus. Dan setiap cabang memiliki bobot. Iya nggak menurut kalian? Menurutku iya sih. Ini kan tidak membentuk siklus. Um, menghasilkan yang minimum ya tadi kan ada menghasilkan minimum total bobot minimum, kemudian tidak mengandung siklus, udah semua simpul terhubung sama setiap cabang memiliki bobot. Ini ya, connected cycle. Aku masih ragu-ragu sama yang ini, tapi ya anggap aja iya deh. Nanti kalau ada yang mungkin ini enggak, bisa confirm ya. Tapi menurutku semuanya benar. Kita next ke nomor 5. Temukan berapa panjang lintasan terpendek dari jaringan di atas. Nah, ini tinggal dicari aja yang terkecil. Misalnya di sini A, B,
E, G. Berarti 1 tambah 6 tambah 7, 14. Kemudian ada uh, AB, nah ya, AB, AB, ABD, ABD, EG, ABD, EG. Berarti 1 tambah 3 tambah 2 tambah 7. Berarti 13. Kita cari yang lain. Ada di sini. Enggak. Yang kita harus memuat semua not, bukan. Kalau misalnya lintasan terpendek itu biasanya cuman dari A ke G. Pokoknya dari A ke G itu kira-kira lintasannya berapa? Ya enggak sih? Kalau ini pertanyaannya apa? Minimum spanning tree. Jarak terkecil. Tapi itu nggak ada di surat dari A sampai G. Oh iya sih. Oh iya, lintasan terpendek ya. Berarti, oke, oke, sorry. Ada kesalahan. Mana? Berarti, oke. Kalau misalnya nggak ada keterangan dari mana ke mana, berarti semua A sampai G itu harus terconnect ya. Berarti misalnya kita pakai frame ya, frame algorithm. Itu berarti dari A ya. Dari A, kita ambil yang paling kecil berarti A ke B. Itu kan 1. Terus, mungkin aku pakai yang apa ya? Kita nggak naik ini. Lihat, kita nggak ya? 7. A ke B, ini kan 1. Terus, yang terkecil lagi, berarti ini ada B ke D, ini ada 3. B ke D, terus dari D ini ada ke C, ini ada 2, terus D ke E juga 2, minimum kan. Terus dari ketiga ini, F ini berarti yang terkecil itu dari yang E, berarti kita ke sini. Berarti kita pakai ini, ini, terus yang terakhir G yang belum terhubung. G ini yang paling kecil dari F, berarti gini. Berarti sambungan, berarti 6. Berarti minimum tree-nya itu A, B, D, C, salah, E, F, sama G. Ini 1, ini 3, ini 2, ini 2, ini 2, ini 6. Kita jumlahin semua. 1 tambah 3, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 6. 10, berarti 16. Iya nggak? Bener nggak? Bener nggak?
12, 13, 14, 15, 16. Di lintasan, panjang lintasan terpendeknya adalah 16. Gitu. Amankah? Lanjut ya. Kita lanjut ke ini mengacu pada gambar jaringan proyek kerja di atas. Total float pada aktivitas D. Ini pakai CPM Board. Kita harus menggambar itunya dulu. Di mana gambarnya? Saya. Sini nyangkut nggak ya? Nyangkut. Kita gambar sini. Sini yuk. Jadi kita pakai yang gini. Nah, ini satu. Karena ini di awal, berarti ini 0. Apa namanya sih? Hmm, nah ini. Earliest time-nya dulu. Berarti kan karena ini titik awal, berarti ini 0. Terus ke sini 2. Ini ada bobotnya 8. Yang A. Berarti di sini 8. Ditambah 8 yuk. Terus ke sini ada 4. Di sini ada B. Bobotnya 9. Berarti di sini 0 tambah 9 sama dengan 9. Terus di sini ada 3. C. Bobotnya 9. Berarti 0 tambah 9, 9. Kemudian, di sini ternyata yang nomor 4 ini ada dari B, ada dari A juga, ada dari C juga. Gini. Dan untuk menentukan earliest time-nya, kita cari yang tertinggi. Ini 9, ini 9. Kalau dari sini kan 9, kalau dari sini 9, kalau dari sini 8. Berarti kita ambil yang 9. Enggak dong. Ini ada tambahan 7. Ini di sini D, ini 7. Berarti di sini 8 tambah 7, berapa? 15. Kalau yang di sini, 11. 9 tambah 11, 20. Berarti kita cari yang terbesar. Besar itu dari yang sini. 9 tambah 11, 20. Kalau di sini kan cuma 15. Kalau ke sini cuma 9. Kita cari yang maksimum. Kemudian, dari sini, kita lanjut ke yang 7. Enggak, 5 dulu aja. Dari 5, ini ada F. F ini 5 bobotnya, berarti 8 tambah 5 itu 13. Kemudian di sini ada 6. Itu H, bobotnya 2, berarti 20 tambah 2, 22. Terus di sini ada 7. Ini dummy, nggak ada bobotnya.
ini G, ini berapa G? 8. Berarti yang tertinggi itu antara dari sini atau dari sini kan. Nah, dari sini itu 20 bobotnya. Kalau dari 4, kalau dari 3, ini bobotnya 9 tambah 8 itu 17. Berarti kita ambil yang dari sini. Berarti sini 20. Next, kita ke sini, 8. Ini ada I, bobotnya 3. Yang 6 ke 8 ini dummy. Kita cari yang tertinggi. Kalau misal dari 5 ke 8, ada I ini, berarti 16. Kalau dari yang 6 ini berarti 22. Kita ambil yang tertinggi berarti 22. Bentar guys, lagi ada. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan udah di 8. Kita lanjut ke 9. Dari 9 ini ada 2 jalur, yaitu dari 7 sama dari 6. Ini ada C, ada K. Kalau misalnya dari C ini berarti earliest time-nya 22 tambah 9. Berarti berapa? 31. Ya nggak sih? Ya 31. Dan dari K ini juga 20 tambah 11 juga 31. Berarti 31. Terus
ke 10 ini ada dari M, dari L. Ini 6. Kalau dari L ini berarti 22 tambah 6, 28. Kalau dari M ini berarti 38. Kita cari yang maksimum berarti 38. Oke. Jadi ini earliest time semuanya. Kemudian kita ke latest time-nya. Yang ini ya. Berarti di sini 38. Kalau balik ke sini, 38 dikurangi 6 berarti 32. 8. Ini berarti 32. Kalau balik ke sini berarti 31. Balik ke 7, 31 kurangi 11, 20. Balik ke 9 ke 6, lewat J ini berarti ke 1 dikurangi 9. 31 kurangi 9 bilang 22. Terus dari 8 ini ke 5, 32 dikurangi 3, berarti 29. Terus dari 5 ke 2, dari 29 ke 5, enggak sih? Atau dari, wait. Kalau misalnya ini kan berarti dari 6 ke 4 ini 22 dikurangi 2, itu 20. Dari 7 ke 4 juga 20. Terus kalau misalnya dari sini, terus time itu, ini kan durasi minimum antara D dan F. Durasi minimum ya. Oke. Berarti 29 ke 5. 29 dikurangi 5 ini kan berarti 24 ya. 24. Kalau misalnya dari 4 ke 2, itu kan 20 dikurangi 7. Berarti kita cari yang minimum, berarti 13. Terus kalau misalnya nomor 3 ini ada yang dari 4, ada yang dari 7. Itu kalau misalnya dari 4, 20 dikurangi 11, itu berarti 9. Kalau dari 7 itu 12. Kita cari yang minimum berarti yang 9. Terus yang sini 9 kurangi 9, 0. Pokoknya dari awal, yang pertama sama yang terakhir itu harus 0 sama yang terakhir ini harus totalnya. Itu udah buat networknya masing-masing. Terus kita, wait. Nih, kita cari total float-nya kan ya. Pertanyaannya kan total float dari aktivitas D. Dari D ini, total float-nya D, berarti D kan berarti ini dari 2 yuk. Dari 2 ini 8 sama 13. Ini D, ini 4, ini 20, 20. Kita kalau nyari total float itu berarti dari 20 ini
dikurangi gitu ya. Dikurangi 8 kurangi 7. Berarti sama dengan 5. Jadi total float dari aktivitas D ini adalah 5. Dia mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut yuk. Ke nomor 7, ini ada total cost optimal dengan menggunakan metode minimum spanning tree. Berarti sama kayak tadi, karena minimum kita cari semuanya jalur yang menghubungkan semua node dengan jalur minimum. Itulah. Misal kita mulai dari A dulu biar gampang. Dari A ini yang paling minimum itu kan ke H ya. Ada 5, ada 8, ada 10. Itu berarti kita cari ambil yang terkecil. Berarti yang H. Terus dari H ini ada ke G. Yo. Jadi kita ke G. Terus dari G kita ke 2. Ini ada 2 kan terkecil ya, dari 3, 2 sama 4 sama ini. Jadi kita ke D. Terus dari D ini kita ada yang terkecil di E. Ini ada 1. Terus habis dari E, karena ini kalau misalnya kita ke G, G udah terhubung. Kalau misal kita gabungin ke sini, itu membentuk siklik ya berarti. Siklik berarti kita nggak menghubungkan ini. Kita cari yang lain yang belum kena ini FCB. FCB ini kita cari yang minimum dulu, berarti dari D ke C. Ini pakai ada 3, terus dari C kita ke F. Ini juga 3. Nah, terus yang belum kan B ya. Yang B ini itu ada 4, ada 8, ada 4, ada 4, ada 4. Kita cari ini random bebas. Mau kita di mana? Misal kita dari F ya. Berarti jalur barunya tuh gini. AH 5, terus G ini 3, terus G ke D itu ada 2, D ke G, D ke E ini ada 1, D ke C, D ke C itu ada 3, C ke F ini ada 3, sama D dari F ini ada 4. Ini udah kehubung semua, kita tinggal jumlahin cost-nya. Berarti 5 tambah 4 tambah 5 tambah 3 5 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 4. 5 tambah 3 tambah 2 10. 10 tambah 15 15 tambah 6 21. Next saya. Nah, ini soalnya kan sama kayak yang ini ya. Cuman beda pertanyaan aja. Tentukan LT dari node 5. Kita cari 5 itu di mana?
5, not LT. LT itu yang bawah, latest time, berarti 29. Kalau ET-nya berarti berapa? ET-nya berarti 13. LT-nya 29. Next. Manakah pernyataan yang kurang tepat? Aktivitas merupakan bagian yang memakan waktu dalam suatu proyek. Aktivitas yang memakan biaya atau waktu dinyatakan dalam not. Ini tuh ada di mana ya? Too much. Nah, di sini ya? Di sini nggak sih? Nah ini, pertanyaannya, aktivitas merupakan bagian yang memakan waktu. Gimana ya mungkin ya? Apa sih? Aktivitas yang memakan waktu dinyatakan dengan not. Padahal di sini not itu aktivitas dan event yang saling terhubung secara logis membentuk jaringan. Dan di sini kayak tau ya. Event. Ini kah? Event. Aktivitas adalah suatu pekerjaan yang memerlukan waktu, biaya, dan fasilitas tertentu untuk menyelesaikannya. Kejadian, permulaan atau akhir dari suatu kejadian atau akhir atau aktivitas, biasanya digambarkan dengan lingkaran atau notes. Sedangkan di sini, aktivitas yang memakan biaya atau waktu dinyatakan dengan not. Kalau memerlukan waktu, biaya itu harusnya A atau anak panah. Berarti di sini salahnya di sini. Harusnya anak panah. Jadi jawabannya C. Kalau awal dan akhir dari suatu event, permulaan atau akhir dari suatu kejadian. Benar ya? Awal dan akhir dari suatu kejadian event. Dan terhubung secara logis berurutan akan membentuk jaringan. Juga benar. Aktivitas merupakan bagian yang memakan waktu dalam suatu proyek. Aktivitas merupakan bagian waktu yang ya benar. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Tentukan maksimum flow dari perencanaan sistem lalu lintas yang digambarkan pada jaringan di atas. 1 unit flow. Oke, ini berarti kayak tadi. Kita cari dulu maksimum flow-nya. Berarti kita cari misal jalur 1, 2, 5, 7. Ini berarti pakainya yang 3. Ini berarti 0. Ini 2. Ini 4. Ya 4. Terus dari 1 ke 2 ke 3 ke 5 ke 7. Ini berarti 2. Ini habis. Ini 1. Ini 2. Enggak dong. Ya benar, 2. Kan 4. Terus lanjut ke 1, 3, 6, 7. Ini kita kurangi dengan 5.
Berarti ini 1, ini 0, ini 2. Lanjut ke sini. 1, 4, 6, 7. Ini kita kurangi dengan 2. Ini habis. Ini 1, ini 1. Terus masih ada jalur lain. Itu di 1, 4, 6, 5, 7. Ini 1, ini habis, ini habis. 6 habis. Ini habis 1. Ya nggak sih, bener nggak sih? Terus masih ada jalur lain kah? Oke, terus yang terakhir masih bisa satu lagi. Ini di sini. Lewat 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7. 3, 5, 7 itu 1. Habis semua. 3, 5, 7. Berarti di total sama dengan 10 tambah 4, 14. Karena 1 unit flow adalah 1000 kendaraan, berarti 14 kali 1000 artinya maksimum total flow dari perencanaan sistem lalu lintas yang digambarkan adalah 14.000. Ada yang mau ditanyain kah? Kalau nggak ada, kita next. Berapakah panjang lintasan terpendek? Berarti ini kita dari 1 ke 2. Ini 1 ke 2 ke 4 ke 6. Ini sama kan? Ya, harus terhubung semua gitu kan ya? 1 ke 2. Ini 2. Terus 2 ke 3 ini ada 1. Terus 3 ke 5 ini juga 1. Terus 4 ini dari 5, 3. Terus 4 ke 6. Ini 1. Berarti dijumlah 3 tambah 1. 2 tambah 1 tambah 1, 4, 4, 5, 8. Sama dengan 8. Ada mau tanyain kah? Oke, lanjut yuk. Mengacu pada gambar jaringan kerja proyek di atas, tentukan EL dan LT. ET dan LT dari 9. Kita ambil yang di atas. Tadi kita udah buat yang 9 ini 31, 31. Berarti ET sama LT-nya itu sama 31. 9, 31, 31. Berarti jawabannya yang B. Terus manakah dari jalur berikut yang akan membuat siklik? 1, 2, 1, 2, 4, 3, 1. Berarti kan 1, 2, 4, 3, 1. Ini jelas-jelas membentuk siklik. Berarti ini benar. Terus 1, 2,
4, 1, ini juga membentuk siklik. 3, 4, 2, 3. 3, 4, 2, 3. Tapi kan ini nggak ada, dari 2 ke 3 itu nggak ada garisnya kan. Berarti ini nggak dong. Terus 1, 3, 4, 1, 2, 3, salah. Ya, ini juga 2 ke 3 kan nggak ada jalurnya, berarti kita tidak mungkin bisa pakai jalur ini. Jadi jawabannya apa? Lanjut, manakah yang cocok dengan CPM PERT? Mengindikasikan aktivitas kritis, ini benar. Memperkirakan berapa lama proyek akan selesai. Menggunakan pendekatan probabilistik ini tuh salah karena nah ya, probabilistik ini cuma buat PERT, jadi tidak termasuk. Terus menampilkan secara grafis aktivitas-aktivitas proyek. Ini benar. Ditemukan pada 1950 secara dependen. Kalau ini mana ya? Secara independen, bukan secara dependen. Di sini yuk, independen. Jadi ini bukan. Ini independen. Gitu. Terus lanjut nomor 15. Mengacu pada gambar di atas, tentukan berapa banyak critical path yang bisa ditemukan. Kita balik lagi ke atas. Nah, di sini kita cari critical path-nya masing-masing. Critical path itu adalah dari awal ke akhir kan ya. Oh, yang hasilnya 0. Jadi kita cari TF dari masing-masing activity. Berarti dari yang A dulu. Duh, banyak ya. Ini hapus saya. Pindah. TF, TFD berarti berapa tadi? 20 dikurangi 8 dikurangi 7 sama dengan 13. Sama dengan 5. Itu dari 2, 8, 13 ke 4, 20, 20. Oke. Di sini kita cari critical path-nya dari A, B, C, D, E, F, Yola kayak G, E, I, J, K, L, M. Subhanallah. Oke, sama M. Yang A ini berarti TF-nya 13 dikurangi 0 dikurangi 8. Berapa? 5. Terus yang B ini 20 dikurangi 0 dikurangi 9 11. F-nya C 9 dikurangi 0 9 dikurangi 9 0. Yang D D ini udah tahu tadi 5. E itu 20
PF 20 dikurangi 9 dikurangi 11 dan 0. Terus F-nya itu, kalau F itu berarti 29 dikurangi 8 dikurangi 5. Berapa berarti? 729 dikurangi 8 dikurangi 5. 16. G itu 20 dikurangi 9 dikurangi 8. Itu berarti berapa? 17,3. Terus H itu 22 dikurangi 20 dikurangi 2, 0. Yang I itu 32 dikurangi 29 dikurangi 3 sama dengan 0. J itu 31 dikurangi 22 dikurangi 9 sama dengan 0. K itu 31 dikurangi 11 dikurangi 20 kurangi 11 sama dengan 0. L itu 38 dikurangi 32 dikurangi 6 sama dengan 0. M 38 dikurangi 31 dikurangi 7 sama dengan 0. Benar nggak? Saya, ada yang salah kah? L. L ini 22 harusnya. Salah. 38 dikurangi 22 dikurangi 6 itu berarti berapa? 10. Terus sebentar, yang I. Ini 32 dikurangi 11 13, sorry. Berarti 32 dikurangi 13 dikurangi 13 berarti 16. Ya nggak sih? Kalau ada yang kurang teliti tolong bilang ya. Kita ambil yang selisihnya 0. Yang C, yang E, terus F ini enggak, G juga enggak, yang H, yang I, J, J, terus K ini benar kan ya? K ini 31 dikurangi 11 kan? K sama L. Salah, M. M itu 38 dikurangi 31 dikurangi 7. Jadi dari 1 ke C, D, lalu disambar AB. Oke, salah. Ini. Berarti C, E, H, J, K, M. Berarti ini ke 1, 3, 4, 4 ke 6, 6 ke 9, 9 ke, oh, kayaknya enggak sih? Saya. Berarti kalau misal C, E, H, 9, ini C,
bisa langsung ke M. 10. C9 10. Atau C, E, C, E, H. Salah. C, E. Ini dummy itu apa? Dummy aja ya. Dummy. Dummy kan ke sini bisa. Terus ke K. Terus ke M. Terus ke... Ya, terus ke M. Berarti kan kalau ini C-nya itu 1 ke 3 ke 4 ke 7 ke 9 ke 10. Ya nggak? Bisa dua kemungkinan nggak sih? Atau bagaimana ya? Total durasi 1, 3, 5, 6, 10, 14. Berarti kalau misalnya ini kita pakai yang ini, berarti 1 itu CEHJM, ini berarti totalnya adalah 9 tambah 11 ditambah 2 tambah 9 ditambah 7. Berapa tuh? 20. 20 tambah 18. 38. Kalau ini C, C itu 9 ditambah 11 ditambah 11 juga ditambah 7. 20 tambah 18, 38. Sama. Jadi, pertanyaannya, critical path yang bisa ditemukan. What? C. Critical path itu apa sih? Yang totalnya 0, toh? Tadi ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 yo. Apakah ada yang salah guys di aku? Kok di sini? Kok aku nemunya Akahman? Salah nggak sih? Kok aku nemunya 6 critical path-nya? Ya anggap aja pakai yang ini. CEKM. Kan ada dummy 1. Berarti kan yang critical path berarti 6. Ada 4. C, E, K, sama M. Jadinya ya 4 hasilnya. Ya nggak sih? Critical path adalah jalur yang terbentuk dari aktivitas kritis. Oh, salah. Jadi aktivitas kritis berarti ya 1 ya iki ya. Berarti tadi kita nemu 2 nggak sih? Jadi kan kita nemu jalur ini sama yang CEHJM sama yang CED dummy KM. Jadi critical path-nya kita nemu 2. Apakah ada kemungkinan lain? Kan A nggak mungkin, B nggak mungkin. Jadi dari C, C ke E, C ke G juga nggak mungkin. Ya berarti nemunya 2. Ada 2 jalur. Critical path-nya adalah 2. Benar nggak sih? Benar nggak guys?
banyak critical path yang bisa ditemukan? 2. Soalnya critical path adalah jalur yang terbentuk dari aktivitas kritis. Ya, 2. Yaitu CE-HJM dan CE-DMI-KM. Next, ke soal selanjutnya. Nah, ini. Nah, kita skip nomor 17 dulu. Mengacu pada gambar jaringan project, manakah critical path dari network di atas? Nah, ini kemarin kan kita nemu, tadi kan di atas kita udah nemu CE-HJM sama CE-DMI-KM. Jadi hasil jawabannya C dan D. Gitu. Dan ini hasilnya 2. Berapa banyak critical path? Oke, kita lanjut ke nomor 16. Ada yang mau ditanya nggak? Sebelum lanjut ke 16. Cara menentukan dummy. Ini nomor 16 kan? Nomor 16 yo. Oke, jadi di sini kita mau bikin path berdasarkan activity sama precedence-nya kan. Pertama, kita buat ini titik awal berarti kan ada A sama B. Kita buat dulu satu, ini dari cabang A, ini B. Oke, ini berarti 2, ini 3. Terus, di sini ada C dengan syarat harus selesai B dulu. Ini C ya. 4 gini loh. Terus, tapi ada D sama E, di mana syaratnya adalah A dan C itu harus selesai terlebih dahulu. Berarti, berarti kan harusnya gini ya. C. Gini, jadi kita ubah C ini ke atas. Ini C, kan habis, kan C harus, kan kalau ada aktivitas C, itu B harus selesai dulu kan, di sini kan. Terus ada lagi DE ini syaratnya adalah A dan C itu harus selesai dulu. Berarti C kita taruh ke 2. Nah, dari 2 ini kita bikin cabang D sama E. Salah. D nomor 4, E nomor 5. Benar nggak? Kalau kayak gini. Nah, di situ F itu, bentar, kan dari E ini ada F sama ada G. F, F sama G kan ya. F sama G. Dan G ini ada H. Kita ke I dulu. I ini kan syaratnya adalah D sama F. D sama F. Di mana F ini itu syaratnya E harus selesai. Jadi F ini bisa ke sini, ya nggak? Jadi 2 ke 5 itu ada E, terus 2 ke 4 itu ada ED, sama 5 ke 4 itu ada F. Dan dari 4 ini kita bisa membentuk I. Salah.
I. Terus dari E juga, ini ada G, ya kan? G ini 6, ini 7. Nah, di situ, ini udah ada A, B, C, D, E, F, G, H. H-nya belum H. Yaitu G. Saya 8. Bahkan syaratnya G juga harus selesai terlebih dahulu. Kemudian ada I, ini harus DF. Oke, udah dari 4 ke 7. Terus ada G ke I. G ke GI ini ada J sama K. Itu harus selesai. Syaratnya adalah G sama I-nya harus selesai terlebih dahulu. Berarti kita harus membuat dummy dari 6 ke 7. Gini. Kan 6 ke 7 ini harus dibuat dummy dan GI ini ada 2 cabang. Yaitu ada apa? K, ada J. Ya enggak? Ada J, ada K. Dan dari H ke C. Ya, benar-benar. Ini 10 ya. G, GI ini kan GI ada J ada K. Terus L ini syaratnya adalah H dan K. Saya. Oh, gini guys. Ini bisa sini, ini K. Ya enggak ini, ya enggak, ya enggak. Ya. Jadi ini 9 dong. Ini 9. HK, dari HK ini ada L. Jadi ada, ya jadi jalurnya seperti ini. Ada daminya di sini 1. Benar nggak? Berarti dummy itu ketika emang nggak memungkinkan lagi. Iya. Jadi dummy itu muncul kalau misalnya emang benar-benar nggak bisa lewat jalur manapun, kita harus buat jalur sendiri. Begitu. Tapi, bentar. Kalau misalnya, ini bisa nggak? Pada soal sebelumnya. Yang ini kah? Yang mana, yang mana, yang mana? Cek, satu soal dulu. Kalau misalnya, cek. Nah,
Ini yo, kita buat kemungkinan lain. Kalau misalnya gini bisa nggak, guys? Satu, dua, apa sih? Dua, tiga, B, C, terus ini D, E, F. Kalau misalnya ini isu nggak sih? I, G, 6. Oh, enggak sih. Enggak bisa. Soalnya kalau misalnya ini, itu kan ada H. Apakah bisa kayak gini? C, K, H. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kan K sama H ini harus menyatu. Jadi L. Begini nggak bisa kan? Kan udah nggak ada kemungkinan lagi nih. Jadi kita buat dummy di sini. Begitu. L. Ya pokoknya nggak bisa. Jadi kita harus buat dummy di sini. Bingung nggak? Bingung nggak? Jadi kita membuat dummy itu kalau emang benar-benar udah nggak ada jalur lain. Jadi kita harus buat dummy. Jadi 6 ke 7. Berarti hasilnya ada satu dummy. Begitu. Yang mau ditanyain kah? Kalau di sini, kenapa kan di sini kan dummy-nya ada sini, ada sini, ada sini kan ya. Sedangkan kita tadi nemu dummy itu di dummy. Critical path itu ada di C, E, H, J, M, K. Kan jalurnya bisa lewat sini. Sini, 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 sini. Ada juga bisa lewat jalur sini, jangan jangan ada biru-biru. Sini, sini. Nah, di sini juga bisa lewat ini. Biar lewat K. Jadi ada dua jalur, tuh CEHJM dan CEK Dami KM gitu. Oke, udah sih soalnya. Soal kuisnya aku nge-SS cuma sampai nomor 17. Nomor 18 19 aku lupa soalnya kayak apa. Ada yang punya soalnya kah? Wait, wait.
Terus buat soalnya yang ditanyain, pokoknya ada yang nanya soal tuh begini. Eh, aku belum share screen, bentar. Jadi tuh ada yang nanya soal, ini ya, saya. Gini enggak sih? Soalnya pokoknya nih, ojo nih kene. Saya determine the maximal flow and the optimum flow in each arc for the network in figure ini. Pokoknya soalnya iki ya. Nih yo, soalnya iki. Terus, hmm, saya melihat dicek jawabannya begini. Bentar, saya juga belum begitu paham. Kan dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 ini kan bobotnya 8. Bobot kapasitinya 8. Ini tuh menurutku sama dengan kayak biasanya. Membuat kayak tadi. Apa jenengnya? Ya nggak sih? Membuat, mari kita pahami bersama-sama. 1 ke 2. 1 ke 2 ini kan, bentar, split aja. Hmm, Satu gimana? Oh, enggak. Kelihatan tak? Kan di sini ada 1 ke 2 ya. Kalau jawabannya yang iki sih. 1 ke 2 itu kan ada 8. Ini. Pointer mana pointer? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh ya. Ini kan 1 ke 2, ini 8. Kapasitinya 8, optimum flow-nya juga 8. 1 ke 3, ini ada 14. 14, kenapa optimal? Pokoknya kapasitinya itu dari sini ke sini, berarti dari 1 ke 5 ya. 1 ke 5 itu ada 4, terus 2 ke 3 itu ada 5 di sini nih. Terus, tidak bisa dihapus. Bentar. Terus, dari 2 ke 4. 2 ke 4 ini ada 7, 2 ke 5 itu ada 6, terus 2 ke 3 itu ada 5, 2 ke 3 itu ada 5 ya. Terus dari 3 itu ada 3 titik juga, dari 3 ke 2, 3 ke 5 sama 3 ke 4, terus ada dari 4 ke 5, dari 4 ke 3, dari 4 ke 5, dan 4 ke 2. Kenapa nggak ada 5 ke 2? Karena 0, nggak ada kapasitinya. Jadi karena kan yang nanya itu nanya kenapa nggak ada tanda panahnya. Ya berarti kita buat semua kemungkinan, baik itu, ya yang, nggak, sorry. Kita buat semua kemungkinan yang ada di garis ini, tapi yang kapasitinya nggak 0. Misal di sini kan 3 ke 1 ini kan berarti kapasitinya 0 ya. Itu kita nggak buat di sininya. Gitu. Terus untuk optimal flow-nya ini dari mana ya? 813 ini.
2 ke 3 ini kan ada 5. Ada 5, ada 10. Kenapa itu 0? Siapa nih? Dari 1 ke 3 itu, oh, oh gini. Optimal flow itu adalah, oh gini. Jadi, wait. Jadi kan kalau misal 1 ke 2 ini kan jalurnya cuma satu yo. Dan ya udah, cuman ada 8 toh. Berarti optimalnya juga 8. Sedangkan kalau misalnya dari 1 ke 3 ini kan ada banyak jalur. Ada 1 ke 3 ini 14. Ada dari 1, 2 ke 3 itu juga bisa kan? Nah, dari 1, 2 ke 3 ini kan juga bisa 8 tambah 5 berarti 13. Sedangkan ada sedangkan jalur lain lagi ada juga misalnya 1, 2, 5 nggak bisa deh. Ya udah, cuma 2 jalur itu, 13 sama 14. Karena kita mau nyari yang optimal, berarti kan yang minimum. Yang minimum berarti 13 itu. Dari 13 kan. Berarti optimal flow-nya adalah 13. Terus, 1 ke 5. 1 ke 5 ini, gambarku kecilan nggak sih ini? Enggak lah ya. 1 ke 5 ini, kan ada kemungkinannya ada 1 ke 5. Ini ada 4 toh. Terus ada juga jalur dari 1, 3, 5. Aku kan 14 tambah 10, malah 24. Terus 1 ke 5 ini misal dari sini ke sini ke sini, itu kan juga bisa. Atau dari sini ke sini, itu kan bisa. Tapi kita cari yang optimal, berarti optimalnya ya 4. Begitu. Terus lanjut dari 2 ke 3. 2 ke 3. 2 ke 3 ini kan 5 atau bisa juga 2, 5, 3 ini 0. Tapi kenapa ini 0 ya? Padahal kalau misalnya tadi 1, 3 juga bisa 0. Hmm, hmm, hmm. Harusnya 5 nggak sih tetap? Misal 2, 1, 3. Yo 0. 0 tambah 14, 14. Kalau nangkepku mana sih? Ini kenapa bisa 0? Masih tanda tanya. Kalau misal 2 ke 4. 2 ke 4. 7. 7. 6. 6 tambah 0 dong. Kenapa jadi 5? Kalau misal 4 ke 5. 4 ke 5 ya 5. Benar. Apakah ini pakai yang maksimum tadi? Kita harus dari awal ke akhir. Kita ganti di sini aja. Bikin gampang.
Kelihatan kan ya? Jadi misalnya, nek satu, terus tiga, apa sih? Cek. Satu, tiga, dua, lima, empat. Kemudian kita cari yang maksimum kayak yang di PPT. Berarti apakah perlu gini, guys? 14. Objective function tuh yang mana? Note 1. Hmm, enggak dong, ini 0 dong, cuy. Ini 0. Ini 3, 14. Ini percobaan doang ya. 2. Ini 8. Terus um, yang kelima enggak dong. Terus ini 6. Ini kan berarti 8 tambah 5. Enggak dong. 14. Ini 4. Ini 8. Ini berarti kalau misalnya 4 iki 7 ya. 8 tambah 7. 8 tambah 7 berapa? 15. 6. Tapi kan kalau misalnya ini ya, ini kan nggak ada garisnya. Berarti kayak dari sini ke sini pun bisa dong harusnya. Jadinya ini 24 gitu. Cek. Masih belum paham. Ini 0, ini 0, ini 10. 0, 0, 0, 0, 7, ini 5, ini 6. Tambah nggak jelas gambarku. 2, 0. Cek. Kita cari referensi lain. Sampai
B2 ditambah. Oh my God. Ada yang paham kah? Sum if B2 sampai B13, A16, hah, D2, bentar guys. Hmm, apakah dengan mudahnya kita tambahkan saja satu. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Satu, tiga, dua. Apakah semudah itu? Tiga, dua, 10. Oh, oke. Kalau dari Google, saya aku
Aku masih kurang paham sama yang ini, tapi mungkin optimum flow, maksimum flow. Jadi, yo sesimpel ini sih. Cari kemungkinan-kemungkinannya yang tidak nol. Misalnya 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 5 ya. 1, 3, 2, 4, 5 berarti kan aku pusing sih. 14. 1, 3, 2, 4, 5 itu berarti 14 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 6. Ditambah 5. 2, 4 itu kan 7. Berarti berapa? 15. 15 tambah 29. 29 tambah 7. Berapa sih? 24 tambah 12. 36. Iya nggak sih? Iya benar. Terus ada lagi misalnya 1, 1, 2, 1, 2, 4, 5. Yes. Kok hilang? 1, 2, 4, 5. Berarti 8 tambah 7 tambah 5. Berarti berapa? 7 tambah 5. Oh, enggak. Gimana sih? Bukan seperti ini. Bentar. Menghubungkan semuanya. Ya Allah. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 1. Terus 1, 2, 2 ke 3. 3 ke 4. Oh, ini. 3 ke 1, 2, 3, 4, 5. Simpel itu aja. Berarti 8 ditambah 5 ditambah berapa? 8 tambah 5 tambah 9 ditambah 5. 27. Kemungkinan lain apa ya? Ini sih. Ya nggak sih? 1, 2. 1, 2 kan 8. Terus 2 yang terkecil itu ke 3. Itu ada 5. Berarti 8, 5. Terus 3, 4 itu paling kecil 7 sama 9. Berarti ke sini. Tapi aneh sih.
terus 4 ke 5. Berarti 8 tambah 5 tambah 7 ditambah 5. Berapa? 18, 19, 20. 20. How. Optimum flow expert verified lagi. Ya bisa. 4, 7. Kalau di internet sih ada yang jawabannya gini. Ini maksimum flow-nya. Kalau yang di sini optimum. Tapi aku lihat yang lain juga ada yang kayak gini.
Tapi ini aku masih kurang paham dengan optimal flow-nya dan objective flow-nya. Tapi kalau misal ini tuh kayak malah jadi minimum gitu. Kalau pakai yang ini tuh malah malah kayak metode minimum spanning tree. Hmm, kalau di numerat tuh bukanya gimana ya? Wait. Sebentar lagi ya. Oh, nggak bisa. Di internet ada sih, tapi kayak nggak kurang paham gitu. Untuk sementara gitu sih, guys. Kalau kalau ini ya, dari sini ini jawabannya tuh maksimum flow-nya 25. 25 dapatnya dari mana? Dari optimal flow-nya kan di sini. Dari sini. Sorry. Optimum flow tuh ya kita bisa dari 8. Cocok logi nih. Misal dari 1 ke 3. 1 ke 2. 1 ke 2 kan 8. Terus 2 ke 3. 2 ke enggak. Yang maksimum enggak sih jadinya? 2 ke 3 kan 13. 3 ke 10. 3 ke 5. 3 ke 5 ini berarti 10. Terus dari 10 kita ke, tapi dari 5 nggak ada, bro. 1 2 1 2 berarti 8. 2 ke 4. Let's say 2 ke 4 aja. Itu 2 ke 4. 4 ke enggak dong. Masa bro? 2 ke 3 0. 3 ke 4. 3 ke 4 juga 0 sih. Kenapa 0? 4 ke 5. 5. Kalau misal cari yang maksimum itu nggak bisa. Kalau misal dari 3, let's say 3 4 5 ya. Itu 0 tetap. Kalau misal 1 2 berarti 8. 8 tambah 2 ke 3 itu 0. 3 ke 4 itu 0. Tapi kan nggak mungkin. Ya nggak sih? Kok aku bingung. 4 ke 5 ini 5. 8 tambah 5.
3/5 itu 10. 3/4. 4/5. Kalau misalnya dijumlah semua juga hasilnya nggak 25 kan? Aku masih bingung sama yang ini. Nanti tak cari lagi deh. Pokoknya kemungkinan tuh ini. Ini optimum flow-nya. Flow, ini maximum flow. Dan kalau enggak yang ini. Optimum flow sama maximum flow-nya pakai yang ini. Ada 2 referensi. Ini aku konfirmasi lagi kalau udah nemu fix-nya. Mungkin itu sih. Udah dari aku. Dia yang mau ditanyain kah? Kalau nggak ada, mungkin sekian dari aku. Terima kasih yang sudah bergabung. Malam, guys.